warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Asmiranda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan dan pengendalian. Untuk membahas materi tersebut, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Adinda Ayu Lestari, Alivia Rizky Pratiwi, dan Ananda Neshima. Untuk lebih jelasnya, simak video kami berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Fungsi pengawasan dalam manajemen yaitu upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tindakan signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Fungsi dalam manajemen mencakup kegiatan yang menggabungkan proses berjalannya satu kegiatan dan memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Fungsi ini penting dan menentukan dalam proses manajemen. Tujuan dari fungsi pengendalian dalam manajemen adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Selain itu, fungsi pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang, karena pengendalian akan lebih mencegah risiko kerugian yang mungkin terjadi. Dengan pengukuran kinerja, fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode, serta perencanaan, koordinasi, dan laporan analisis yang merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Perbedaan mendasar antara pengawasan dan pengendalian. Perbedaan pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau berkala, sedangkan pengendalian harus dilakukan setiap hari. Pengawasan mengacu pada suatu bentuk pemantauan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif, sedangkan pengendalian merupakan kontrol internal yang berada di bawah kendali eksekutif. Pengawasan lebih menitikberatkan pada pemantauan dari pihak eksternal, sedangkan pengendalian lebih menitikberatkan pada kontrol internal untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. 1. Terjadinya penurunan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. 2. Penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. 3. Ketidakpuasan pegawai atau teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai dan produktivitas kerja yang menurun. 4. Berkurangnya kas perusahaan. 5. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. 6. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. 7. Biaya yang melebihi anggaran. 8. Adanya penghamburan dan efisiensi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja, yaitu menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, yaitu melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar
membedakan penyimpangan bila ada, yaitu membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan dan menentukan adanya penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan, yang dimana jika terdapat penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa